Halo Sobat Simfoni, ketemu lagi di Ngomel Ngobrol Milenial. Kali ini dengan saya Tia dari Solo Bersimfoni. Di sini kita kedatangan tamu dari Teater Brastomolo. Nah, teman-teman ini kemarin tanggal 16 Maret Solo Bersimfoni launching film berjudul Legowo di YouTube channel Solo Bersimfoni. Nah, film ini berkolaborasi dengan Teater Brastomolo SMA Negeri 1 Memolong. Mari kita kenalan sama mereka ya. Silahkan perkenalkan diri teman-teman. Ya, saya Alif Haji Ramadana. Kemarin di film Legowo saya jadi sutradara dan apa itu double peran juga jadi Pak Sugeng. Saya Raffi Rumansyah. Saya di film Legowo kemarin itu jadi unit location. Monggo, silahkan. Saya Yaki Sufi, di film itu menjadi Sufi. Ya. Oke, pertama kita mau tanya nih, gimana rasanya bikin film kemarin? Excited atau enggak sih? Dan apa sih perbedaannya antara bikin film dan bikin pentas produksi teater? Gimana? Seneng nggak sih bikin film kemarin tuh? Seneng. Mungkin Sufi bisa apa itu? Kayak perasaannya Sufi gimana kan? Itu yang kayak perannya paling banyak itu Sufi, yang lari-lari suruh ngulang ini gitu. Capek nggak sih, Mas? Enggak. Karena ditutupi dengan rasa senang. Oh, iya. Happy ya. Happy. Happy tuh nggak bikin capek. Saya sebelum apa itu mau nggarap naskah itu, saya ke mas-mas alumni dulu juga. Konsultasi gitu ya? Konsultasi. Dikasih pandangan nanti gini, kok nek kameranya gini li. Nanti kameranya gini. Kayak ekspresinya nanti dibuat gini li. Kayak gitu. Jadi mas-masnya alumni masih mau apa itu membantu gitu. Kalau pementasan drama yang langsung itu kita nggak bisa ngulang, kalau ada kesalahan otomatis langsung improv, nggak bisa diulang lagi gitu. Nah itu mungkin lebih sulitnya di situ kalau untuk pementasan secara langsung. Tapi kalau untuk pembuatan film enaknya bisa cut-cut. Kalau Raffi kan kemarin jadi unit location ya, apakah sulit memilih tempat lokasi-lokasi karena berpindah kan bedanya sama teater. Kalau teater itu cuma satu tempat ya, susah nggak sih kayak perizinannya, mencari tempat yang sesuai sutradara dan juga sesuai ya kan sutradaranya kan harus diturutin ya gitu. Gimana ceritanya, gimana Kalau Raffi? saya sendiri sih kayak gimana ya Mbak, lumayan susah juga sih Mbak. Soalnya itu harus bener-bener izinnya itu harus bener-bener rinci, Oh iya, jelas gitu. untuk ke pemilik tempatnya juga gitu ya. Oh iya, tapi nggak ada masalah kan ya kemarin, nggak ada masalah soal pemilihan. Terus mau tanya juga ke sutradara nih, gimana sih proses pemilihan cerita, terus castingnya gimana, terus ada reading nggak? Meskipun ini film pendek kan cuma 5 menit ya, kalau teater kan lama tuh, pasti kan reading, penghayatan perannya lebih lama. Nah kalau ini film pendek yang mana cuma 5 menit, itu gimana proses reading, casting dan juga pemilihan cerita? Kalau untuk pemilihan cerita kemarin kami dari teman-teman Brastomolo itu mengumpulkan dulu apa itu siapa yang punya ide untuk ceritanya mau dibuat gimana gitu, dikumpulkan terlebih dahulu, ditampung dulu pemikiran-pemikiran dari teman-teman. Ada yang idenya nanti di pasar, di sekolah, banyak ide-ide kemarin. Lalu kami apa itu yang mempertimbangkan bersama-sama mungkin cerita mana yang paling gimana ya? Pas gitu ya? Paling pas untuk dimainkan gitu Mbak. Nah, itu sebenarnya tidak cuma satu pemikiran. Jadi dari beberapa pemikiran tadi dikemas jadi satu. Oke. Gitu. Kalau untuk readingnya kami ada reading kemarin. Kan kemarin skripnya sudah dibuat tapi pakai bahasa Indonesia. Nah, itu readingnya kami ngubahin dulu, kembali ke bahasa Jawa lagi dengan bahasa teman-teman yang mungkin enaknya gimana, teman-teman enaknya pakai bahasanya gimana gitu. Untuk readingnya kami cepet ya, Bi. Berapa lama itu? Kesulitan nggak sih? 4 hari. Kesulitan nggak sih penghayatan perannya gitu? Kalau penghayatannya mudah, tapi kalau apa ya, kayak waktunya reading itu loh kurang. Karena anu ya, waktunya mepet sekali gitu kan. Cuma beberapa hari. Bapak itu berarti keren sekali. Kalau mepet aja bisa sekeren itu, gimana kalau nanti nggak mepet? Untuk penghayatan kemarin juga waktu mau tag itu dilatih terus gitu. Latih terus ya.
Sutradaranya galak nggak? Enggak. Nggak apa-apa Iya, kalau jujur. Ya, di sini Enggak. ada masalah Pak. Nanti kalau udah keluar Pak. Yang lagi. Nah, kalau apa? Berarti memang kayak pemilihan lokasi dan lain-lain itu memang dari tim BM-nya sendiri yang apa ya? Koordinasi gimana, enaknya gimana, punya siapa gitu ya. Keren. Namanya gotong royong. Yoi. Terus apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dari film ini gitu? Terus sulit nggak sih nuangkan pesannya supaya penonton itu ngeh gini loh maksud dari film. Walaupun sebenarnya film itu tidak selalu harus punya pesan ya, tapi kan kalau ini kita menonjolkan pesan, gimana? Untuk penyampaian pesan kepada penonton itu ya kami untuk ceritanya ya kami maksimalkan dulu. Mungkin yang kita inginkan itu ekspresinya seperti ini. Yang kita inginkan, kita ingin menyampaikan pesan seperti ini. Untuk apa itu? Kalau mungkin penontonnya menerima pesannya dengan makna beda, saya nggak apa-apa karena dalam pementasan yang kami mainkan itu multitafsir. Oke. Karena tiap orang pemikirannya beda-beda ya Yeah. Mas. Ya? Kan kita bukan cloningan. Kalau berarti emang kalau kemarin tuh yang saya lihat stigma itu tadi ya Mas ya. Yeah. Stigma yang pengen disampaikan kepada penonton gitu kan. Nah, ini kita mau tanya nih. Kalian pasti kan udah kenal Solo Bersimfoni nih. Dan dari sekolah di Pangastuti kan ya. Apa yang kalian dapatkan dari penerapan sekolah di Pangastuti di SMA 1 Memolong? Dengan adanya sekolah Adi Pangestuti ini kita diberi kesempatan untuk berkarya membuat short movie bersama Solo Bersimfoni. Berarti seneng dong? Seneng dong? Mau lagi nggak? Tapi udah selesai. Nggak apa-apa, semoga nanti next time kita bisa berkolaborasi Siap. lagi gitu kan ya. Terus mau tanya nih, kalian kalau Solo Bersimfoni itu kan memang ada namanya Hasta Laku tuh, ada di situ komik Hasta itu juga. Mereka ini berdua ini yang ibaratnya di media sosial itu yang menggaungkan Hasta Laku tuh, nilai Hasta Laku tuh apa sih? Kan ada 8 budaya Jawa itu. Menurut kalian sebagai anak muda masih relate nggak sih nilai Hasta Laku ini di kehidupan anak muda? Dan kalau aku pernah ngobrol dengan kalian kan kalian juga nih nerapin hal-hal kayak gini itu di organisasi teater. Mas Raffi bisa? Kalau saya sendiri itu sekarang itu anak muda itu jarang-jarang ya Mbak nerapin nilai Hasta Laku, dan sekarang itu kayak nggak mentingin attitude, mentingnya pergaulan terutama gitu biasa. Tapi dalam pergaulan kan sebenarnya butuh attitude ya, Iya, karena iya kita sih. kan nggak mungkin berteman itu kan 2 orang, Ya, nggak jarang 1 nih, Mbak. orang. Sekarang. Jadi masih perlu ya Hasta Laku ini di Iya, anak sih, muda, perlu. masih perlu gitu ya. Terakhir dari teater Brasomolo, kalian ini sebagai anak muda, pesan buat anak muda apa? Pesan anak muda buat anak muda, kan masih muda nih ya. Pesan untuk anak muda, tidak ada kenyamanan di masa tua bagi orang yang malas di masa mudanya. Oh mantap. Jadi harus terus belajar dan berproses ya. Untuk dari saya, untuk apa ijazah bertumpuk-tumpuk jika nilai Hasta Laku tidak dipupuk? Iya. Aku gawat. Mikirnya berapa lama itu Mas? Gimana kalau Mas Alif? Kalau dari saya pribadi, pesan sesama anak muda ya mungkin pesan saya jangan melihat apa ya orang dari penampilannya. Mungkin sekarang banyak bukan cuma anak muda yang melihat orang dari penampilannya. Nah, kembali ke stigma tadi. Yes. Itu sebetulnya yang ingin disampaikan dari tim apa itu Teater. itu. Saya berpesan jangan percaya dengan bakat. Terus? Pokoknya jangan percaya dengan bakat. Terus gimana Mas? Bakat itu tidak berperan penting. Yang berperan penting itu adalah minat, usaha, kerja keras, doa, dan juga tekad. Oh mantap.
Bisa jadi motivator nih. Mas Alif Aji Ramadan. Oke, terima kasih banget buat teman-teman Teater Brasa Molo. Kita bisa ngobrol-ngobrol seru dan juga bisa bekerja sama untuk bikin film ini yang ternyata seru banget gitu ya. Dan semoga hubungan baik kita itu nggak cuman ada di saat ada sekolah Adi Pangestuti atau saat kita berkolaborasi, tapi juga di luar itu gitu loh, karena kalian seperti anak-anak saya. Oke, closing statement: selalu berkarya, berproses dan belajar adalah wajib hukumnya, terutama bagi anak muda. Prinsip yang harus dipegang adalah bukan tidak bisa tetapi belum bisa, karena belajar adalah proses sepanjang masa. Semua hal pasti ada proses belajarnya, baik hasilnya sesuai atau tidak dengan harapan. Mari mendukung anak muda dengan karyanya dan mengapresiasi mereka dengan sebaik-baiknya. Salam budaya, salam